Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Inggar Yusnita SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari TKSD Negeri 1 Atapangke, Kabupaten Karimun. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak pada modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, kita dapat mengidentifikasi hal-hal baik dan kekuatan yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana bisa mempertahankannya, dan mencari strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu melalui pendekatan manajemen perubahan atau disebut Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat adalah terwujudnya generasi unggul yang berkarakter dan berbudaya sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang telah saya buat tersebut, maka prakarsa perubahan yang telah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berkebinekaan global. Adapun tahapan Bagja yang saya buat antara lain, yang pertama, bagian buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat adalah, apakah yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkebinekaan global? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain, yang pertama, mencari referensi mengenai cara menumbuhkan kebinekaan global pada peserta didik seperti buku, artikel, dan internet. Yang kedua, mengenalkan peserta didik tentang kebinekaan global melalui gambar, buku, cerita, dan video. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat antara lain, pertama, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik bisa menumbuhkan kebinekaan global? Yang kedua, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran untuk meningkatkan perilaku kebinekaan global pada peserta didik? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, antara lain, yang pertama, memperkenalkan kebinekaan global kepada peserta didik melalui kegiatan membaca buku, menonton video, dan mengenali bermacam-macam budaya melalui gambar. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan wali murid. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang saya buat antara lain, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika kebinekaan global pada peserta didik telah tumbuh? Maka daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain, membuat daftar kebiasaan-kebiasaan yang dapat menumbuhkan kebinekaan global pada peserta didik seperti sikap saling menghargai, sikap toleransi, terbiasa mengendalikan diri, terbiasa mengasah kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan yang saya buat antara lain, apakah langkah pertama yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kebinekaan global pada peserta didik? Yang kedua, apakah langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kebinekaan global pada peserta didik? Yang ketiga, berapa lama target untuk menguatkan kebinekaan global pada peserta didik? Kemudian daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, antara lain, pembiasaan di sekolah untuk menumbuhkan kebinekaan global dengan membiasakan anak bersikap toleransi, menghargai, mengendalikan diri, peka dan peduli
peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan kebinekaan global seperti mengadakan peta seni dengan menampilkan berbagai tarian daerah. Yang ketiga, 1 semester atau 6 bulan. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaan yang saya buat antara lain, siapa yang akan dilibatkan dalam mewujudkan kebinekaan global pada peserta didik? Yang kedua, siapa yang mengarahkan atau memantau kegiatan yang dapat mewujudkan kebinekaan global pada peserta didik? Yang ketiga, kapan rencana prakarsa ini akan dimulai? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuannya? Kemudian daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut antara lain, yang pertama, melibatkan seluruh penanggung jawab dan pembina kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, kelas, dan wali murid. 3. Memulai rencana prakarsa pada awal semester. Yang keempat, menyusun jurnal sikap. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya susun. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.